pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Ratusan penyuluh pertanian diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bone. Pemkab Bone mengapresiasi kafilah yang berprestasi pada ajang NTQ tingkat provinsi 2024. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif. Informasi pertama pagi hari ini guna meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bone, ratusan penyuluh pertanian siap memberikan penyuluhan terhadap 6.636 kelompok tani yang tersebar di 27 kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin. Untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong ketahanan pangan secara nasional, sebanyak 178 penyuluh pertanian di Kabupaten Bone yang terdiri dari penyuluh PNS, P3K, honorer, dan swadaya, memberikan penyuluhan terhadap 372 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bone. Hal itu disampaikan Kepala UPT Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bone, Akifa Aksa. Dikatakan, penyuluh harus menjadi sistem yang memiliki tugas dan fungsi memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompok tani, agar pengetahuan, keterampilan maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam mengelola usaha tani, guna meningkatkan kesejahteraannya. Dalam melaksanakan tugasnya agar berjalan efektif dan efisien, setiap penyuluh pertanian perlu melakukan tahapan-tahapan, diantaranya persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan dan pengembangan penyuluh pertanian, seperti tersedianya data potensi wilayah, rencana kegiatan, dan kebutuhan kelompok tani. Insert. Adapun jumlah kelompok tani di Kabupaten Bone sebanyak 6.636 kelompok dan tiap kelompok memiliki anggota 17 hingga 30 orang. Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai menghimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit DBD menyusul temuan 71 kasus hingga Mei 2024. Berikut dilaporkan Ayuniah Nindiati. Angka kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Sinjai dari bulan Januari hingga Mei 2024 telah ditemukan sebanyak 71 kasus. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus DBD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Dr. Emi Kartahara Malik mengatakan berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinkes Sinjai untuk menekan angka DBD, seperti melakukan advokasi melalui lokakarya mini lintas sektor di setiap kecamatan untuk menyampaikan bahaya DBD. Upaya lain yakni melakukan pemantauan jentik berkala atau PJB serta pembagian ABT kepada masyarakat. Pihaknya juga terus menghimbau warga untuk mengoptimalkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan mengubur, menutup, dan menimbun barang-barang bekas. Dari Januari sampai kedua bulan Mei itu sudah 71 kasus. Ada yang dirawat baik mungkin di puskesmas maupun di rumah sakit. Karena ini kan demam berdarah, memang kasusnya itu akan meningkat di bulan-bulan awal tahun biasanya ya, karena seiring dengan mungkin musim hujan. Jadi ini memang intensifikasi pemberantasan sarang nyamuk itu saya kira kita semua sudah ketahui bahwa menguras, menutup atau mendaur ulang dari limbah-limbah yang tempatnya bersarang nyamuk itu harus kita lakukan daur ulang. Ditambahkan Dr. Emi, sebelumnya pada bulan Februari lalu, pihaknya telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada lintas sektor, termasuk para camat dan kepala UPTD Puskesmas, agar menginformasikan kepada masyarakat untuk waspada penyakit DBD ini.
Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan bonus bagi para peserta berprestasi di ajang MTQ ke-33 tingkat Sulawesi Selatan. Selanjutnya dilaporkan Ayunia Nindiati. Sebanyak 9 peserta perwakilan Kabupaten Bone yang berprestasi pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-33 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Takalar menerima bonus dari pemerintah Kabupaten Bone sesuai tingkat prestasi yang dicapai. Hadiah diserahkan di kantor Kemenak Bone Jalan Jenderal Ahmad Yani kemarin. Penjabat Bupati Bone Andi Islamuddin mengatakan berkat kerja keras seluruh kafilah ditambah dukungan segenap lapisan masyarakat, Kabupaten Bone finish di peringkat ke-8. Dikatakan meskipun raihan ini jauh dari capaian MTQ tingkat Sulsel ke-32 sebelumnya sebagai juara umum, namun pihaknya memastikan demi memunculkan bibit baru kori-kori A berpotensi yang kelak menjadi juara di ajang 2 tahunan ini. Dan saya juga sangat meyakini bahwa anak-anak semua ini, peserta-peserta kafilah dari Kabupaten Bone ini sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bone. Saya tidak ragukan itu. Dan insya Allah saya juga atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bone ini meskipun turun di peringkat ke-8 tetapi kan masih dalam wilayah 10 besar dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain yang punya keinginan besar sama dengan kita tetapi tidak masuk di 10 besar. Anakku semua yang belum sempat meraih prestasi seperti apa yang kita harapkan harus tetap semangat, tetap harus berusaha lalu kemudian mencoba mengevaluasi. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bone Andi Malanti mengatakan, kontingen Kabupaten Bone meraih 1 emas, 3 perak, dan 1 perunggu pada MTQ ke-33 tingkat Sulsel 2024 di Takalar. Perolehan medali ini membawa Kabupaten Bone finish di peringkat ke-8. Disebutkan, peraih medali emas akan mewakili Sulsel di MTQ tingkat nasional di Kalimantan Timur pada September mendatang. Selain itu, ia juga mengungkapkan permohonan maaf karena gagal mempertahankan juara umum 1 tingkat provinsi. Terkait dengan hasil yang dicapai, bila kita paham bersama bahwa juara umum yang kita telah raih pada MTQ 2020 yang lalu tidak dapat kita pertahankan, namun demikian kita tetap puas dengan ada pada posisi 8 terbaik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu memang ini akan menjadi evaluasi bagi kita semua. Mudah-mudahan ke depannya dapat kita meraih prestasi gemilang yang jelas kita tidak dapatkan pada tahun ini. Ditambahkan, khusus peraih medali emas diberikan bonus hadiah uang tunai sebesar 10 juta rupiah, yakni Ida Mawada Ahmad untuk cabang Hifzil 30 juz putri. Juara kedua diberikan bonus 3 juta rupiah dan juara ketiga diberikan 2 juta rupiah. Sementara untuk juara harapan masing-masing 1 juta rupiah. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Satres Narkoba Polres Bone kembali mengamankan terduga pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jalan Hos Cokro Minoto, Kota Watampone. Selengkapnya dilaporkan reporter Firdaus Gafar. Satres Narkoba Polres Bone kembali melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu merupakan pasangan suami istri yaitu inisial HA 35 tahun dan A 31 tahun di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kota Watampone. Paur Humas Polres Bone Ibtu Raindra mengatakan penangkapan terhadap HA dan A merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terduga sebelumnya yakni AI. Raindra menuturkan saat dilakukan penggerebekan ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu dalam penguasaan HA merupakan pesanan dari AI yang belum diambil, sementara pelaku lain berinisial S juga tertangkap di lokasi yang sama. Dikatakan S mengaku mendapatkan sabu dengan cara dibeli dari pelaku lain berinisial K seharga Rp600.000. Adapun barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan pelaku diantaranya 2 paket sabu tersimpan dalam plastik bening, 2 alat hisap sabu, dan 2 korek api. Kembali melakukan penangkapan terhadap
terhadap pasangan suami istri, yaitu HA dan A di Jalan Pos Cokro Aminoto, Kota Watampone. Penangkapan terhadap HA dan A merupakan hasil pengembangan dari penangkapan AI. Saat dilakukan penggerebekan, ditemukan barang bukti berupa sabu dalam penguasaan HA bersama dengan suaminya A. Satu paket sabu tersebut merupakan pesanan dari AI yang belum diambil, sementara pelaku lain berinisial S juga tertangkap di lokasi. Raindra menambahkan, barang bukti bersama terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Bone guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Melalui momen Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024, PJ Bupati Bone Andi Islamuddin mengajak masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai semangat dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Selengkapnya kembali dilaporkan Suryani Arifin. Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-116 yang diperingati pada tanggal 20 Mei 2024 dengan tema Bangkit untuk Indonesia Emas. Penjabat Bupati Bone Andi Islamuddin mengajak seluruh masyarakat Bone terutama para organisasi perangkat daerah agar dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tema ini dipilih agar Harkitnas 2024 dapat membawa nilai-nilai semangat dan kekuatan untuk bangkit menuju Indonesia Emas. Dalam peringatan Harkitnas 2024 banyak mengulas terkait sejarah Hari Kebangkitan Nasional, yang juga merupakan momentum yang menimbulkan kesadaran bagi para pemuda untuk memperjuangkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Di dalam sambutannya Bapak Kominfo itu, di bahwa ini adalah merupakan suatu kebangkitan, kita harus jadikan sebagai spirit untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 kan? Saya kira pesannya tadi itu sangat gamblang disampaikan oleh Menkominfo. Tinggal bagaimana kita bisa memaknai sambutan yang disampaikan oleh beliau. Saya berharap bahwa itu bukan hanya sekedar mendengar sambutan, tetapi yang isi dan makna sambutan itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita untuk bisa membangkitkan semangat Tuhan kita, sehingga apa yang menjadi harapan ini bisa menjadi jembatan emas untuk menuju 2045. Andi Islamuddin berharap bahwa apa yang telah dicanangkan pemerintah Kabupaten Bone menuju Indonesia Emas 2045 agar terwujud melalui setiap program yang ada di SKPD masing-masing. Momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia ini merupakan pengingat akan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang harus terus dijaga. Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.